Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kembali kita pelajari materi perbandingan, yaitu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Kali ini kita masih membahas materi mengenai perbandingan. Nah, jika diketahui dua buah objek, di mana perbandingan dari kedua objek tersebut misalkan adalah A berbanding B, dan diketahui jumlah dari banyaknya kedua objek tersebut misalkan adalah Q, maka akan kita tentukan rumus untuk menghitung banyaknya masing-masing objek tersebut. Nah, misalkan objek tersebut adalah objek A sebanyak M dan objek B sebanyak N. Nah, di mana perbandingan dari banyaknya objek A dan objek B tersebut adalah A berbanding B. Nah, diketahui bahwa jumlah dari banyaknya objek A dan objek B adalah Q. Maka, perbandingan antara banyaknya objek A terhadap banyaknya objek B dapat dituliskan ke dalam bentuk pecahan, yaitu banyak objek A yaitu M per banyak objek B yaitu N sama dengan A per B. Nah, dari pecahan ini akan kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan M dengan B dan kita kalikan N dengan A. Nah, dari perkalian silang tersebut didapat bahwa M itu sama dengan A per B dikali N, dan N itu sama dengan B per A dikali N. Nah, karena diketahui jumlah banyaknya objek A dan objek B adalah Q, maka dapat kita tuliskan M ditambah N itu sama dengan Q. Nah, pertama kita substitusikan nilai M sama dengan A per B dikali N ke dalam persamaan M ditambah N sama dengan Q. Maka bisa kita tuliskan A per B dikali N ditambah N sama dengan Q. Nah, dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, maka dapat kita tuliskan A per B ditambah 1 dikali N sama dengan Q. Atau bisa juga dengan menggunakan operasi aljabar, di mana variabelnya adalah N dengan koefisien untuk A per B dikali N adalah A per B dan koefisien N adalah 1. Nah, selanjutnya untuk yang berada di dalam tanda kurung ini, kita samakan penyebutnya, sehingga didapat hasil dari A per B ditambah 1 itu sama dengan A ditambah B per B. Maka diperoleh persamaan A ditambah B per B dikali N sama dengan Q. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai N dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan B per A ditambah B, sehingga didapat persamaan N sama dengan B per A ditambah B dikali Q. Nah, berikutnya yang kedua, kita substitusikan nilai N sama dengan B per A dikali M ke dalam persamaan M ditambah N sama dengan Q. Maka dapat kita tuliskan M ditambah B per A dikali M sama dengan Q. Nah, dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, maka didapat 1 ditambah B per A dikali M sama dengan Q. Nah, atau bisa juga kita gunakan operasi penjumlahan bentuk aljabar, di mana variabelnya itu adalah M. Untuk koefisien M ini adalah 1, sedangkan untuk koefisien B per A dikali M adalah B per A.
Nah, langkah selanjutnya untuk yang berada di dalam tanda kurung ini, kita jumlahkan dengan menyamakan penyebutnya, sehingga didapat hasil dari 1 ditambah B per A itu sama dengan A ditambah B per A. Maka diperoleh persamaan A ditambah B per A dikali M sama dengan Q. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai M, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan A per A ditambah B, sehingga diperoleh persamaan M sama dengan A per A ditambah B dikali Q. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka diperoleh nilai M dan nilai N ini. Perhatikan untuk nilai N sama dengan B per A ditambah B dikali Q. Nah, untuk N di sini adalah banyaknya objek B. Kemudian untuk B di sini adalah rasio dari objek B. Berikutnya, untuk A ditambah B ini adalah jumlah dari rasionya. Sedangkan untuk Q di sini adalah jumlah banyaknya objek A dan B. Selanjutnya perhatikan untuk M sama dengan A per A ditambah B dikali Q. Nah, untuk M di sini adalah banyaknya objek A. Kemudian untuk A di sini adalah rasio dari objek A. Berikutnya untuk A ditambah B adalah jumlah rasio. Sedangkan untuk Q di sini adalah jumlah objek A dan objek B. Nah, berdasarkan uraian ini, maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. Jika diketahui dua buah objek dengan perbandingan A berbanding B dan jumlah banyaknya objek tersebut adalah Q, maka banyaknya masing-masing objek tersebut dapat dirumuskan dengan rasio objek yang diketahui per jumlah rasio kedua objek dikali dengan jumlah kedua objek. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara penggunaan rumus tersebut, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Ayah mempunyai uang sebesar Rp180.000. Uang tersebut akan dibagikan kepada kedua orang anaknya, Rani dan Rina, dengan perbandingan 5:4. Tentukan besar uang yang diperoleh Rani dan Rina. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada soal ini terdapat dua buah objek, yaitu besarnya uang Rani dan besarnya uang Rina. Berdasarkan soal ini, diketahui bahwa perbandingan besar uang Rani dan uang Rina adalah 5:4. Nah, berdasarkan perbandingan ini, maka rasio dari uang Rani itu sama dengan 5, sedangkan rasio dari uang Rina itu sama dengan 4. Nah, berikutnya jumlah rasio dari uang Rani dan Rina adalah 5 ditambah 4, hasilnya 9. Nah, diketahui bahwa ayah itu mempunyai uang Rp180.000 yang akan dibagikan kepada Rani dan Rina. Maka jumlah objeknya adalah Rp180.000. Nah, untuk menentukan besarnya uang dari masing-masing objek ini, maka akan kita gunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu banyak objek A itu sama dengan rasio objek A per jumlah rasio dikali dengan jumlah objek yang diketahui. Nah, pertama akan kita cari besarnya uang yang diperoleh Rani. Berdasarkan rumus ini, maka besar uang Rani itu dapat dirumuskan dengan rasio uang Rani per jumlah rasio dikali dengan jumlah objek. Berikutnya, besar uang Rani itu sama dengan rasio uang Rani yaitu 5 per jumlah rasio yaitu 9 dikali dengan jumlah objek yaitu Rp180.000. Nah, perhatikan bahwa Rp180.000 ini bisa kita bagi dengan 9. Hasilnya adalah Rp20.000. Maka besar uang Rani itu sama dengan 5 dikali dengan Rp20.000.
Hasilnya sama dengan 100.000 rupiah. Jadi, besar uang yang diperoleh Rani adalah 100.000 rupiah. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari besar uang yang diperoleh Rina. Berdasarkan rumus ini, maka besar uang Rina itu dapat kita rumuskan dengan rasio uang Rina per jumlah rasio dikali dengan jumlah objek. Selanjutnya, besar uang Rina itu sama dengan rasio uang Rina yaitu 4 per jumlah rasio yaitu 9 dikali dengan jumlah objek yaitu 180.000 rupiah. Nah, perhatikan bahwa 180.000 rupiah ini bisa kita bagi dengan 9. Hasilnya adalah 20.000 rupiah. Maka besar uang Rina itu sama dengan 4 dikali dengan 20.000 rupiah. Hasilnya sama dengan 80.000 rupiah. Jadi, besar uang yang diperoleh Rina adalah 80.000 rupiah. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di suatu sekolah adalah 4:5. Jika banyak siswa seluruhnya adalah 720, maka tentukan banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, objek dari soal ini adalah siswa laki-laki dan siswa perempuan. Diketahui bahwa perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan adalah 4:5. Nah, dari perbandingan ini, maka rasio dari banyaknya siswa laki-laki itu sama dengan 4, sedangkan rasio dari banyaknya siswa perempuan itu sama dengan 5. Nah, di mana jumlah rasio dari siswa laki-laki dan perempuan adalah 4 ditambah 5, yaitu 9. Berikutnya diketahui bahwa jumlah seluruh siswa adalah 720, maka jumlah objeknya itu sama dengan 720. Nah, di soal ini kita kembali menggunakan rumus banyak objek A sama dengan rasio objek A per jumlah rasio dikali dengan jumlah objek yang diketahui. Nah, pertama akan kita cari banyaknya siswa laki-laki dengan menggunakan rumus ini. Berdasarkan rumus ini, maka banyaknya siswa laki-laki itu dirumuskan dengan rasio siswa laki-laki per jumlah rasio dikali dengan jumlah objek. Selanjutnya, banyak siswa laki-laki itu sama dengan rasio siswa laki-laki yaitu 4 per jumlah rasio yaitu 9 dikali dengan jumlah objek yaitu 720. Nah, perhatikan bahwa 720 ini bisa kita bagi dengan 9. Hasilnya adalah 80. Maka banyak siswa laki-laki itu sama dengan 4 dikali 80. Hasilnya sama dengan 320. Jadi, banyak siswa laki-laki ada 320 orang. Berikutnya, bagian yang B. Akan kita cari banyaknya siswa perempuan. Berdasarkan rumus ini, maka banyak siswa perempuan itu dapat dirumuskan dengan rasio siswa perempuan per jumlah rasio dikali dengan jumlah objek. Nah, berikutnya, banyak siswa perempuan itu sama dengan rasio siswa perempuan yaitu 5 per jumlah rasio yaitu 9 dikali dengan jumlah objek yaitu 720. Perhatikan bahwa 720 ini bisa kita bagi dengan 9. Hasilnya adalah 80. Maka banyak siswa perempuan itu sama dengan 5 dikali 80. Hasilnya sama dengan 400. Jadi, banyak siswa perempuan ada 400 orang.
Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perbandingan, yaitu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.